Jadi hadisul jariyah walaupun tidak muslim yang mengatakan bahwa Nabi pernah bertanya Aina Allah kepada seorang wanita. Maka ini dikatakan bahwa ini hadis ini walaupun di muslim itu dhaif karena ada riwayat yang tidak seperti itu, yang rawinya lebih kuat. Riwayat itu mengatakan man rabbuka, bukan aina Allah. Maka bila ada dua hadis, yang satu lebih kuat sedangkan permasalahannya itu sama, maka tentu yang lebih kuat itu akan dilebihkan. Karena apa? Karena ada kemungkinan hadis itu riwayatnya itu bil makna, itu masalahnya itu. Riwayat itu kadang-kadang bil makna, bukan nas dari kata-kata Nabi. Makanya kalau ada yang lebih kuat riwayatnya, ya itu dilebihkan. Paham? Terus yang kedua, hadis ini bertentangan dengan usul, dengan kemufakatan para ulama bahwa orang itu masuk Islam atau tidak itu ditanyakan bukan dengan aina Allah. Pertanyaan aina Allah itu tidak ma'ruf di dalam usul. Nabi mengatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, ya kan? Ya, ini termasuk hadis usul yang dimufakati para ulama. Dan Nabi itu ingin tahu Islamnya jariyah itu kok terus bertanya aina Allah. Ini bertentangan dengan hadis usul tadi itu. Mestinya atasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mestinya begitu, bukan aina Allah, sesuai dengan hadis yang sudah dimufakati itu. Paham? Jadi hadis yang dimufakati orang itu Islam itu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bukan dengan aina Allah. Berarti hadis ini bertentangan dengan hadis usul, hadis yang pokok yang sudah dimufakati isinya. Juga hadis ini bertentangan dengan pemahaman orang ilmu kalam, bertentangan dengan akal maksudnya. Nah, hadis yang bertentangan dengan akal itu tidak boleh diterima kecuali dengan ditakwil. Seluruh para ulama kalam berkefahaman bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dan akta-aina itu pertanyaan mengenai tempat. Maka ini bertentangan dengan akal. Maka ima ditolak, ima ditakwilkan. Ya, takwilnya bagaimana? Yaitu Allah itu maha tinggi tadi itu. Allah itu maha tinggi. Sebagaimana saya katakan bahwa presiden itu lebih tinggi dari Pak Lurah. Mungkin juga orangnya sebenarnya Pak Lurah itu lebih tinggi sebetulnya, tapi jabatannya, kedudukannya lebih tinggi. Kata-kata kedudukan ini pun juga bukan haisi maknawi, kedudukannya, duduknya di mana sih? Kok tinggi itu, kedudukannya di mana? Duduknya di kursi apa di mimbar apa di gunung? Kata-kata kedudukan itu sendiri juga majas. Paham ini? Nyambung nggak ini orang-orang ini? Pikir nyambung? Jahit ini manggon. Nek jelasnya apa-apa ki si genep ngono, Jahit, aja sepotong-sepotong ngono kuwi. Ini kudu dadi apa asas pemikiran kita. Jadi apa saja yang dalam Quran, ya, apa saja yang dalam hadis mengenai sifat-sifat Allah,
tetapi itu bertentangan dengan dalil akli yang pasti, harus ditakwilkan. Atau kalau memang hadis itu ada yang mengatakan dhaif, ya kita katakan dhaif, sudah nggak perlu takwil. Karena yang perkara yang berkaitan dengan sifat Allah itu harus pasti. Yutlabu fil ilm la yuqbalu fi dhann, inna dhanna la yughni min haqqi syai'a fi hadhil umur. Maka Imam Ghazali memberikan satu kaidah masalah ini. Jadi kalau kamu ingin tahu bahwa ini perlu ditakwil atau tidak, ya kamu lihat aja. Umpamanya qalbu ibni adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Bahwa hati anak Adam itu di antara dua jari Allah yang Maha Rahman. Kamu lihat aja di dada manusia itu ada jarinya apa enggak? Tidak ada jarinya. Oh, berarti ini majazi. Kalau semua yang dimaksud hakiki, ya tiap dada ada jarinya. Jadi yang dimaksud itu majazi. Maksudnya hati anak Adam itu dibolak-balik dengan menurut kehendak Allah. Maksudnya begitu kalau hakikinya. Allah turun ke langit dunia tiap akhir malam. Nah kalau lihat dohirnya ini mustahil, karena berarti Tuhan itu di langit. Nah itu mustahil, berarti dilingkupi oleh langit, dibatasi oleh langit. Perpindahannya itu juga mustahil juga. Segala perkara yang pindah berarti makhluk, karena berarti ada tempat yang dia meninggalkannya, tempat yang dia tuju. Berarti ini mesti majas. Jadi mudah saja untuk mengetahui majas itu, majas akli atau majas mursal itu. Ini kalau kita fahami secara letterlek itu kok tidak bisa, ya mesti majas. Teman-teman, ini harus mateng ini. Nanti kamu ngaji kutubus sittah banyak apa kata-kata majas ini, terus kemudian kamu permasalahkan, kamu tanyakan lagi. Gak perlu kamu tanyakan, oh ini majas, karena ini gak masuk akal kalau dipahami secara zahirnya. Mafhum? Siapa lagi yang tanya?